pasca rejim perizinan sengketa itu terkait dengan izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat atau izin usaha pertambangan khusus ini menjadi banyak opsi, penyelesaian sengketanya, dan kita menemukan berbagai berbagai macam pilih di putusan MK nomor 2 2003 itu di dalam pengujian Undang-Undang 22 2001 tentang minyak dan gas bumi itu pengertian dikuasai negara itu tidak mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas, karena ini kaitan dengan konsep kedaulatan rakyat terhadap sumber kekayaan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Idris, pemateri pertama yang sudah menyajikan informasi terkait dengan berbagai hal yang tadi disampaikan secara panjang lebar, khususnya menyangkut pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 45, yang mana merupakan acuan atau landasan dasar dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Kemudian beliau juga singgung tentang dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang kemudian mengubah yang tadinya rejim kontrak berubah menjadi rejim perizinan. Kemudian juga contoh-contoh kasus yang tadi disampaikan dan dieksplorasi secara mendalam oleh pemateri Bapak Dr. Ahmad. Untuk itu nanti kepada para peserta diskusi yang ingin menyampaikan nanti setelah sesi diskusi yang kedua disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Bapak Jamil Burhan, akan kita berikan kesempatan untuk menanyakan langsung atau memberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri pertama. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi pembicara yang kedua, kita berikan kesempatan kepada Bapak Jamil Burhan untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan materi diskusinya. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, narasumber, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan para peserta diskusi sore kali ini. Tema kita memang agak sensitif sekaligus juga menarik, karena tentu soal sumber daya alam ini menarik untuk selalu didiskusikan, karena rezim yang berlaku tidak hanya rezim di undang-undang di undang 3 2020 tentang minerba, atau di sebelum perubahannya di undang-undang 4 2009. Nah, saya kira memang dinamika itu karena juga terkait dengan rezim yang lain, baik itu di undang-undang di undang-undang kehutanan maupun yang terkait, dan tentu ini menyangkut soal bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Nah, tentu kalau kita bicara paradigma pengelolaan sumber daya alam, memang tentu tidak lepas dari konteks putusan MK, dan juga bagaimana pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 mengatur. Nah, sebelum kita masuk ke dalam soal sengketa dalam sektor pertambangan ini, menurut saya tentu kita coba melihat dulu bagaimana pengaturan paradigma pengelolaan sumber daya alam di konstitusi kita. Nah,
beberapa literatur yang kita pahami bersama bahwa di pasal 33 sebenarnya secara tegas sudah diatur mengenai bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Lalu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, tentu dikuasai negara ini kan sesungguhnya untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, lalu kemudian pasal kita pahami sebagaimana sudah sering didiskusikan pada diskusi-diskusi sebelumnya, sebenarnya MK sudah memberi semacam guidance bagaimana pasal 33 Undang-Undang 45 itu dimaknai. Nah, di putusan MK nomor 2 2003 itu di dalam pengujian Undang-Undang 22 2001 tentang minyak dan gas bumi itu pengertian dikuasai negara itu tidak mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas. Karena ini kaitan dengan konsep kedaulatan rakyat terhadap sumber kekayaan alam. Nah, dimaknai kata frasa dikuasai oleh negara itu dimaknai satu dilakukan dalam bentuk konteksnya adalah pengaturan, konteksnya bagaimana mengurus, bagaimana mengelola, bagaimana mengawasi. Nah, semua hal itu tentu kaitan dengan bagaimana negara atau pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Kalau sekarang ini di Undang-Undang Minerba yang baru 3 2020 itu soal perizinannya, soal lisensinya, konsesinya, semuanya sudah ditarik ke pusat. Nah, barangkali mungkin masih ada yang tersisa itu menurut saya sudah sangat kecil karena di pasal perubahan di undang-undang yang baru, undang-undang Minerba yang baru telah diatur bagaimana rezim pertambangan ini ditarik ke pusat, termasuk perpanjangan izin terhadap perusahaan-perusahaan yang akan habis dalam waktu dekat. Yang kemarin sempat ramai ada 7 perusahaan yang tentu ada yang bentuknya kontrak karya, ada yang PKP 2B itu ditarik ke pusat sesuai dengan pasal 169 huruf A Undang-Undang Minerba yang baru. Nah, tentu konteks tadi sebagai paradigma pengelolaan sumber daya alam. Nah, kalau kita melihat masuk ke konteks, kalau kita sebut mungkin sengketa, bisa juga kita makna itu sebagai ada semacam penegakan hukumnya. Ada penegakan hukum lalu timbul sengketa, gitu. Sengketa di sektor pertambangan. Karena penegakan hukum ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam konteks hadir sebagai negara yang bagaimana negara mengatur atau melakukan tugasnya dalam rezim perizinannya, izin-izin pertambangan. Nah, kalau kita baca undang pertambangan atau mineral dan batu bara itu sebenarnya banyak hal yang sebenarnya bisa menjadi dispute atau sengketa. Kalau kita lihat mulai dari tahap eksplorasi, kelayakan, konstruksi, kemudian penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, kemudian kegiatan pasca tambang, ini semua kegiatan pertambangan ini dari sekian banyak itu pasti menimbulkan dispute. Nah,
tentu dispute yang terjadi kalau kita petakan memang ada antara masyarakat dengan pengusaha, perusahaan tambang, ada perusahaan tambang dengan negara, ada kemudian badan hukum terkait misalnya antar negara. Katakanlah misalnya contoh badan hukum modal asing misalkan, atau kalau kita kerucutkan sebenarnya itu adalah bagian dari negara asing yang hadir dalam mengelola sumber daya alam. Nah, menurut saya konflik atau dispute yang terjadi di dalam dunia pertambangan itu sesungguhnya kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat izin yang sudah ada, itu kan ada di Undang-Undang Minerba, itu ada izin pertambangan rakyat, ada izin usaha pertambangan (IUP), ada IUPK, dan ada kuasa pertambangan. Kalau di undang-undang sebelumnya yang kemudian masih existing ini kan ada yang PKP 2B, ada kontrak karya. Nah, menurut saya yang paling dominan berdasarkan pengalaman kami di dalam konteks mencermati dinamika atau sengketa yang timbul ini, sebenarnya kalau kita lihat satu pertama mungkin kalau kita lihat ada soal bagaimana dispute atau sengketa di bidang perizinan. Nah, tahun sebelumnya dan juga ini saat ini saya termasuk beberapa kali melihat dan juga membaca dokumen-dokumen dan juga menangani perkara-perkara terkait dengan dispute terkait dengan perizinan ini, dan semuanya banyak menyangkut misalkan katakanlah soal bagaimana misalkan ada pembatalan soal RKAB, ada soal misalkan perizinan tentang IPPKH. IPPKH itu kan menyangkut izin pinjam pakai kawasan hutan. Lalu ada juga menyangkut perubahan fungsi kawasan hutan. Nah, ini semua perizinannya dari misalkan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas, HPL. Nah, ini perizinan di sektor pertambangan ini memang cukup banyak dan tentu potensi disputnya sangat tinggi. Belum lagi kalau kita lihat di flashback tahun-tahun sebelumnya, ada juga sengketa mengenai pencabutan perizinan IUP-nya. Nah, pencabutan IUP ini kan tentu didasarkan banyak hal, tetapi yang pasti kalau menyangkut soal misalkan katakanlah RKAB, lalu menyangkut izin pinjam kawasan hutan, kemudian izin penurunan status untuk dari hutan produksi menjadi hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas, itu semua pasti menimbulkan dispute konflik soal di rezim perizinannya. Nah, yang keberatan sebenarnya kalau kita lihat subjeknya itu kan bukan hanya perusahaan, tetapi barangkali banyak juga di banyak hal itu sengketa itu diajukan atau masyarakat merasa dirugikan. Nah, masyarakat ini kan tentu bisa punya legal standing untuk mengajukan diri untuk menjadi penggugat di PT UN untuk rezim perizinannya, karena bagaimanapun kalau kita lihat posisi masyarakat ini kan juga sangat krusial. Kenapa kemudian dia punya standing atau posisi legal standing untuk menggugat? Karena ada persoalan di situ, persoalan bagaimana pengelolaan pertambangan ini kan ada kaitannya dengan dampak lingkungan, ada kaitan dengan soal ekonomi, ada kaitan dengan barangkali juga kaitan dengan
ada kaitan juga dengan masyarakat yang tentu misalnya lahannya digunakan, lalu ada yang lahannya digunakan dengan sewa, ada yang kemudian dibebasin dengan kemudian jual beli, dan dalam praktek tentu memang soal perizinan ini menurut saya banyak celah bagi masyarakat dan juga mungkin civil society itu atau masyarakat sipil ketika melihat ada banyak perizinan yang dikeluarkan oleh negara tetapi kemudian tidak sesuai dengan konteks Undang-Undang Minerba, lalu kemudian pasal 33 Undang-Undang 45, saya kira memang mungkin bisa jadi masyarakat punya di sekitar pertambangan atau mungkin masyarakat sipil, dan mungkin tidak tertutup kemungkinan juga pemerintah daerah mengajukan gugatan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau dalam hal ini sekarang ini ya tentu ESDM begitu banyak mengeluarkan izin terkait dengan perizinan. Nah, kalau kita lihat perizinan di dalam dalam sektor pertambangan ini kan kalau kita runut, katakanlah saya tidak sebutin semua ya, mulai dari izin usaha pertambangan, eksplorasi, kemudian izin usaha operasi produksi, lalu kemudian ada persetujuan RKAB, lalu kemudian ada menyangkut soal penggunaan jalan atau mining hauling untuk perusahaan misalkan, itu kan bisa menimbulkan dispute juga karena bisa jadi yang dipakai jalan pemerintah untuk pengangkutan hasil tambang. Lalu ada misalkan tadi yang saya sebutin soal karena misalnya lokasi pertambangan di lokasi kawasan hutan, lalu kemudian misalnya pemerintah mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Lalu ada penurunan status tadi hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas. Lalu ya misalnya kan soal SK soal studi kelayakan izin kelayakan lingkungan, lalu kemudian ada juga soal misalnya bagaimana jamreknya, jaminan reklamasinya. Nah, ini semua kan menyangkut bagaimana pengaturan perizinan di sektor pertambangan ini memang muaranya kalau saya lihat itu lebih banyak muaranya ke peradilan usaha negara. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya salurannya itu bisa juga masuk ke barangkali juga masuk ke di Mahkamah Agung untuk judicial review-nya, penguji material di MA. Karena kalau kita lihat kemarin misalkan katakanlah kita ambil contoh larangan ekspor nikel. Nah, kemarin termasuk mineral lainnya. Nah, itu kan larangan ekspor nikel itu kan dikeluarkan berdasarkan misalkan peraturan pemerintah, lalu peraturan menteri dan seterusnya. Larangan ini kan tentu tidak bisa diuji ke PT UN, tetapi tentu harus karena levelnya di bawah ya tentu harus ke Mahkamah Agung, dan bersama teman-teman kemarin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita melakukan judicial review untuk beberapa isu di dalam soal sektor pertambangan ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya konflik yang terjadi di sektor pertambangan ini muaranya ke pengadilan atau peradilan umum. Nah, kalau peradilan umum ini kan kita nggak mungkin bicara pada aspek pidananya, tapi perdatanya. Nah, di banyak kasus banyak
perkara itu kemudian ada konflik soal kepemilikan saham. Nah, konflik kepemilikan saham ini kaitan dengan bagaimana bagaimana para pemilik saham itu bersengketa karena persoalan komposisi pemegang saham, lalu kemudian ada persoalan misalkan jual beli sahamnya tidak melalui sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas maupun undang-undang di dalam konsep KUH Perdata soal jual beli, lalu kemudian ada juga persoalan dalam konteks keperluan di pertambangan ini soal masyarakat menggugat karena misalkan soal aspek legalitas dari perusahaan tambang, ada soal aktivitasnya misalnya jamreknya belum dibayar meskipun sebenarnya negara dalam hal ini, tetapi karena ini menyangkut bagaimana jaminan pasca tambangnya, lalu kemudian CSR-nya juga kan tentu menjadi persoalan serius juga. Nah, kalau di pengadilan negeri tentu kalau kita merujuk pada undang-undang PT soal sengketa di persoalan tambang ini lebih banyak aspek kalau di Undang-Undang PT 40 2007 itu lebih banyak soal sengketa sahamnya sih sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Beberapa kali kami menghadapi persoalan dengan masyarakat karena menyangkut penggunaan lahannya. Jadi ada soal pembebasannya, ada soal sewanya bagaimana, lalu jalan yang digunakan itu adalah misalnya jalan masyarakat. Nah, ini tentu itu kan menyangkut bagaimana pengangkutan dari lokasi tambang ke misalnya ke jetty atau ke stockpile. Nah, ini semua menurut saya memang menimbulkan sengketa. Nah, terakhir barangkali menurut saya persoalan dispute ini memang di beberapa perkara itu di luar peradilan di bawah Mahkamah Agung. Nah, diaturnya katakanlah kalau kita lihat beberapa perjanjian itu menggunakan arbitrase. Nah, arbitrase ini saya kira memang bagian dari penyelesaian yang diakui di undang-undang, tetapi barangkali masih tidak banyak yang menggunakan ketika terjadi dispute itu antara pihak, mungkin antara sesama pengusaha, karena di dunia tambang kan tidak tertutup kemungkinan perusahaan pemegang IU melakukan subkon atau tidak menjadi kontraktor tetapi menyerahkan soal pengolahannya, pemurniannya, pengangkutannya ke pihak lain, pihak ketiga. Tentu ini juga menimbulkan dispute, dan itu selalu ada juga di beberapa kasus itu pilihan hukumnya itu dicantumkan di perjanjian itu memilih jalur arbitrase, tidak melalui pengadilan atau domisili hukum itu di pengadilan negeri. Nah, saya kira itu barangkali yang mungkin sebagai pengantar diskusi, dan tentu garis besar dari soal sengketa tambang ini saya kira kalau kita lihat, kita petakan, ya tentu ada masyarakat dengan perusahaan tambang atau perusahaan tambang dengan subkonnya, lalu ada perusahaan tambang dengan negara, kemudian ada soal dengan masyarakat karena pencemaran lingkungannya, karena tanahnya, karena kalau perdatanya mungkin juga ada menyangkut soal divestasi saham atau kemudian sengketa saham, kepemilikan saham, lalu ada CSR-nya, lalu ada wilayah izin barangkali ya kaitan mungkin dengan
soal perizinannya, lalu mungkin ya juga terkait dengan perburuannya. Saya kira kalau perburuan ini kan rezimnya kan, kalau perburuan ya tentu karyawan, ya entah karyawan itu menggunakan masyarakat lokal setempat, tapi yang jelas kalau terkait dengan karyawan tambang ya tentu masuk ke masuk ke pengadilan hubungan industrial. Nah, saya kira itu mungkin yang perlu penting yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.